Pernah nggak sih teman-teman lagi semangat banget buat bangun usaha, bangun bisnis, terus punya ide keren, produknya oke, tapi kok rasanya kayak jalan di tempat. Kayak ada tembok gede di depan yang susah banget buat kita tembus. Saya yakin banyak dari kita, para pengusaha pemula yang lagi nonton video ini, pernah atau lagi merasakan hal yang sama. Kamu udah kerja keras, begadang, mengorbankan waktu main, tapi kok orderan yang masuk gitu-gitu aja. Mau nanya ke siapa juga kita bingung, mau cari partner nggak tahu di mana. Nah, seringkali kita lupa satu hal yang super penting, yaitu sebenarnya bisa menjadi jalan tol bagi usaha kita. Apa itu? Jawabannya adalah networking. Dengar kata networking, mungkin ada yang mikir, ah itu kan cuma kumpul-kumpul biasa basi. Tukeran kartu nama, bentar, tunggu dulu. Networking itu sebenarnya jauh lebih dalam daripada itu. Bayangin gini teman-teman, ketika teman-teman punya satu lidi, gampang banget kan buat kita patahin. Nah, sekarang teman-teman punya banyak lidi yang kita ikat menjadi satu. Jadi sapu lidi, susah kan untuk dipatahin. Bahkan sapu lidi ini punya fungsi baru, yaitu bersih-bersih. Itulah networking, teman-teman. Networking adalah soal membangun hubungan yang saling menguntungkan, saling mendukung, bukan cuma soal apa yang bisa aku dapatkan, tapi juga apa yang bisa saya beri. Ini soal membangun sapu lidi. Kamu tidak sendiri. Yang bikin kamu makin kuat dan punya banyak senjata buat mengembangkan bisnis kalian. Kenapa saya bilang bahwa networking itu satu keniscayaan, alias sesuatu yang pasti untuk kita butuhkan sebagai pengusaha pemula. Yang pertama, ilmu dan pengalaman gratis. Dari networking itu teman-teman, kita bisa ketemu senior-senior yang udah lebih dulu makan asam garam dari sisi dunia bisnis. Maka bisa memberikan kita insight, tips and trick, bahkan bisa jadi memberitahu kita tentang kesalahan-kesalahan yang sebaiknya kita hindari. Hemat waktu, hemat biaya, bahkan bisa jadi mengurangi trial and error. Yang kedua, peluang kolaborasi yang terbuka. Siapa tahu dari obrolan santai ketemu di acara networking, teman-teman ketemu calon supplier yang lebih murah, ketemu reseller yang loyal, atau bahkan ketemu partner bisnis yang punya visi sama buat kita bikin gebrakan baru. Ingat, 1+1 bisa menjadi 11 kalau ketemu partner yang tepat. Yang ketiga, bisa jadi kita akses ke sumber daya. Bingung cari investor, nggak tahu cara marketing yang efektif, butuh mentor, jaringan yang luas, ya bisa jadi pintu masuk buat kita ke berbagai sumber daya. Balik lagi, salah satunya misalnya sumber dayanya adalah bahan baku. Siapa tahu kita akan bertemu dengan supplier yang tepat. Saya tahu teman-teman, buat sebagian orang, apalagi yang introvert atau baru mulai, networking itu rasanya PR banget. Nanti ngomong apa ya? Aku kan belum punya apa-apa buat ditawarin. Malu kalau salah ngomong. Tenang teman-teman, kamu nggak sendirian. Semua orang pernah berada di posisi ini. Mungkin banyak yang melihat saya saat ini, seorang Abdi itu bukan introvert, tapi ekstrovert. Tapi jauh dari ini adalah ketika saya dari pagi sampai sore untuk bertemu orang, malamnya saya harus recharge energi teman-teman. Saya harus menemukan bahwa capek juga untuk selalu bertemu, tapi mau tidak mau. Dan akhirnya kita punya recharge energi sendiri. Sebenarnya kalau yang saya bawa sampai hari ini kuncinya simple. Yang pertama,
dimanapun berada, dalam momentum apapun, hal utama adalah saya niatkan untuk belajar dan memberi. Datanglah dengan rasa ingin tahu, bukan cuma mau jualan. Tawarkan bantuan sekecil apapun, selama kita bisa. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Orang itu suka didengarkan. Bertanyalah, tunjukkanlah ketertarikan tulus kepada cerita mereka. Yang ketiga, boleh mulai dari yang kecil. Nggak harus langsung datang ke acara besar. Ikut komunitas online yang relevan misalnya. Atau sapa teman lama yang mungkin saat ini punya koneksi. Atau ikut workshop skala kecil. Yang keempat, be yourself. Jadilah diri kita sendiri. Nggak perlu kita pura-pura menjadi orang lain. Keaslian itu menarik kok. Teman-teman, membangun networking itu kayak menanam pohon, nggak langsung panen besok pagi. Butuh waktu, butuh disiram, butuh dipupuk dengan ketulusan dan konsisten. Bahkan saya pernah mendengar kita harus punya yang namanya konsisten, komitmen, dan persisten. Tapi percayalah, ketika pohon jaringan kita ini tumbuh besar, buahnya akan sangat manis. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan terus memberikan manfaat untuk pertumbuhan usaha kita. Bahkan, buat pengembangan diri kita secara personal aja, ini akan menjadi privilege buat diri kita pribadi. Jadi, buat teman-teman, dan khususnya saya pribadi, sebagai orang yang memulai dari sisi usaha yang lagi berjuang, jangan pernah kita meremehkan kekuatan networking. Ini sebenarnya bukan cuma pilihan, tapi sebuah keniscayaan. Mulailah dari sekarang, sekecil apapun langkah kita, karena satu kenalan baru hari ini bisa jadi itu pintu rezeki atau solusi bisnis kita di masa depan. Nah, menurut teman-teman, apa sih tantangan terbesar buat networking sebagai pengusaha pemula? Boleh dong share di kolom komentar, kita diskusi bersama. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa dapat manfaat. Subscribe channel ini biar tidak ketinggalan tips dan trik yang lain. Dan share ke teman-teman kamu yang kita berjuang bersama merintis. Saya Abdi, founder Bakul Banua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, tetap semangat.